Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus mushola ini, serta kita ini niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkanlah dosa-dosa kita, semoga dimaafkanlah dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita buka halaman 108 sebelah kanan. Enam baris dari bawah. Wa'lam annal marina bisirati. Sekarang itu halaman 108 sebelah kanan. 108. 6 baris dari bawah. Ini pasti dipegang kan? Pegang aja. Ini tak pakai. Sudah. Halaman 108 sebelah kanan, 6 baris dari bawah. Kalau pengajian kita tempo hari menerangkan orang yang baru yang dibangkitkan dari kubur, bermacam-macam kan? Iya, bermacam-macam. Sekarang akan kita pelajari orang yang melewati siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam annal marina bisirati mukhtalifuna faminhum salimun bi amalihi najin min nari jahannama wa hum ala aqsamin. Faminhum man yajuzu kalam hatil basari wa minhum man yajuzu kalbarqil khatifi wa minhum karrihil asifi. Maksudnya wa'lam annal marina bisirati mukhtalifuna, dan ketahuilah
Sesungguhnya orang yang melewati sirat, sirat artinya jembatan di atas neraka, itu berbeda-beda, mukhtalifun, itu berbeda-beda. Di antara mereka ada yang selamat dengan amalnya, selamat dari api neraka, selamat dari api neraka jahanam, dan mereka terdiri atas beberapa bagian. Jadi orang yang melewati siratal mustaqim atau sirat gitu, jembatan di atas neraka, ternyata nanti beda-beda, nggak satu macam saja, tidak. Nah di sini diantaranya ada yang selamat dengan amalnya. Jadi ada yang selamat melewati siratal mustaqim cepat sekali. Kenapa? Dia punya amal solih, begitu. Jadi amal solihnya banyak, sholatnya rapi, Ramadan tiba puasanya rapi, sudah kewajiban zakat ditunaikan zakat, sudah kewajiban haji ditunaikan haji. Itu amal soleh. Nah amal solehnya baik, amal solehnya bagus, rapi, begitu, rapi. Itu artinya salimun bi amalihi, najin min nari jahannam, selamat dari neraka jahannam, jauh dari neraka jahannam. Nah yang semacam itu bagaimana? Wahum ala aksamin, dan mereka terdiri dari atas beberapa bagian. Ternyata bagiannya banyak, ada yang ini, nah begitu. Terus perincian dari aksamin, yang artinya beberapa bagian ini, faminhum man yajuzu kalam hadil basar. Di antara mereka ada yang melewati seperti kedipan mata. Mata berkedip kan cepat sekali. Itu ada yang lewatin siratul mustaqim begitu cepatnya. Oh cepat sekali, masya Allah. Iya. Tadinya di sini yang lihat kedip mata, udah di ujung sana. Selamat. Itu seperti kedipan mata. Hah? Ya orang-orang soleh, para nabi khususnya, dan para pengikut para nabi itu. Pengikut para nabi. Iya, pengikut para nabi. Ya mudah-mudahan kita termasuk itu. Insya Allah begitu kan. Sebab orang yang senang kepada seseorang itu nanti dihiburnya dengan orang yang disenangi. Kita senang dengan Nabi kan? Senang dengan Nabi, insya Allah dihimpun dengan Nabi. Dan Nabi cepat sekali lewati siratal mustaqim, ya kita bareng dengan dia ya cepat sekali. Insya Allah begitu tuh. Itu artinya kalam hatil basar, seperti kedipan mata. Kedipan mata kan cepat sekali. Iya, kedipan mata tuh. Maka waktu Nabi Sulaiman ngajak Ratu Balkis untuk masuk Islam, waktu itu belum mau. Akhirnya ada burung hudhud. Dalam Al-Quran ada burung hudhud menerangkan Raja Balkis punya singgasana bagus banget. Dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Setelah dilaporkan kepada Nabi Sulaiman punya inisiatif, ambil singgasananya, bawa ke sini. Nanti kalau sudah sampai di sini itu singgasana, Balkis kita undang, biar menyaksikan nanti. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa mengambil singgasana Raja Balkis dengan waktu yang sangat cepat? Ada yang angkat tangan.
sebelum Anda kepada Nabi Sulaiman bangun dari duduk ini, singgasana sudah ada di sini. Siapa yang begitu? Jin Ifrit. Jin Ifritnya. Itu memang ada jin Ifrit. Jin Ifrit itu memang ada. Jin banyak sekali namanya, ya macam-macam juga. Itu ada jin ampuh, atau orang sekarang ya ampuh, sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman bangun dari duduknya sudah ada di sini. Itu jin Ifrit. Terus akhirnya Nabi Sulaiman masih kurang puas. Terlalu lama kalau begitu. Sebelum saya bangun dari sini, singgasana sudah ada di sini. Wah, terlalu lama. Akhirnya ada yang angkat tangan lagi. Saya Nabi, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Anda kedip mata buka. Sudah ada di sini. Benar, benar. Gitu. Siapa namanya? Asof bin Barkhoya. Asof bin Barkhoya. Iya, Asof bin Barkhoya itu mahapatihnya Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman kan jadi raja, jadi nabi, orang kaya lagi itu. Itu mahapatihnya begitu. Benar? Iya. Anda kedip mata belum dibuka tuh. Udah di sini singgasananya. Silakan. Benar, cepat sekali. Nabi Sulaiman kedip belum dibuka, udah di sampingnya. Iya benar gitu. Itu Asof bin Barkhoya. Jadi cepatnya itu melebihi apa? Kedipan mata. Cepatnya siapa tadi? Asof bin Barkhoya itu punya kekuatan untuk ngambil singgasana Raja Balkis, Ratu Balkis, bukan raja, Ratu Balkis. Itu melebihi cepatnya kedipan mata. Sudah sampai. Itu kalam hatil basor. Maka setelah Balkis itu dikasih undangan oleh Nabi Sulaiman, datang. Begitu datang, mau masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaannya bagus sekali. Terbuat dari kaca, kanan kiri kaca, sini juga kaca. Balkis suruh masuk. Maaf. Ini Balkis tuh pakaiannya kan panjang, diangkat. Kelihatan betisnya kan. Nabi Sulaiman bilang, jangan kamu angkat, itu pakaian kamu, itu aurat, haram. Gitu. Kata Balkis bagaimana? Takut kena air. Nanti kalau nggak diangkat baju saya kena air nanti basah. Disangkanya itu air, padahal kaca. Di sini nggak ada air. Itu apa? Itu kaca. Geleng kepala. Singgasana saya nggak seperti ini bagusnya. Begitu. Akhirnya udah masuk, ngelihat singgasananya. Loh, kayak punya saya ini. Kok ada di sini gitu. Ada di sini. Dan Nabi Sulaiman ngomong, benar ini singgasana kamu. Diambil oleh raja mahapatih saya. Datangnya lebih cepat dari kedipan mata. Ini sudah ada di sini. Ini bukan saya yang berkuasa, yang mampu, tapi Allah punya urusan. Allah yang mampu. Begitu. Allah mempunyai sifat kudrat dan iradat. Ini punya kamu. Sekarang ditanya, nah ini sekarang singgasana kamu udah di sini, bagaimana? Mau masuk Islam enggak? Tadinya kan kafir. Mau masuk Islam enggak? Akhirnya pikir-pikir, sebab Allah Maha Kuasa. Baiklah, saya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Itu Ratu Balkis. Subhanallah. Ini ya yang kita ambil pelajaran kalam hadil basar. Jadi di antara orang ada yang melewati siratal mustaqim seperti kedipan mata cepatnya. Wa minhum man yajuzu kal barqil khatif. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat yang menyambar. Lihat lep. Itu kan kilat lep gitu. Itu kilat. Seperti itu. Ada yang semacam itu. Itu termasuk cepat juga, lep. Gitu kan? Iya. Kalau kita lihat kan mendung, apalagi kalau malam mendung malam
Tuh, ada kilat. Lep. Nah, kan cepat sekali. Itu ada yang seperti itu melewati Siratul Mustaqim. Cepat sekali berarti. Cepat. Masya Allah. Jadi kalau cepat semacam itu seperti yang pertama atau yang kedua ini berarti mereka adalah selamat. Selamat. Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk nomor 1 itu dan nomor 2 lah gitu ya. Allahu Akbar. Ada lagi, ada wa minhum karrihil asif. Di antara mereka ada yang seperti angin yang bertiup keras. Ada angin keras. Angin apa? Topan kali ya. Iya, angin topan. Kata orang Jawa angin lisus. Cepat sekali itu. Iya, cepat sekali tapi masih kalah dengan seperti itu tadi. Apa namanya? Iya, seperti kilat. Ya, seperti angin yang kencang sekali lah begitu. Seperti angin yang kencang sekali. Itu ada. Karrihil asif. Rih itu angin. Al-asif yang bertiup keras. Bertiup keras. Masya Allah. Berbeda-beda. Ya berbeda-beda. Sama dengan orang baru bangun dari kubur kemarin. Digiring ke padang mahsyar itu beda-beda. Terus kita buka halaman 109 sebelah kiri. Paling atas. Wa minhum kat-tayri wa minhum kal jawadis sabiq ayil farasil musri'i. Di antara mereka ada yang seperti burung. Di antara mereka ada yang seperti kuda balap, yakni kuda yang kencang larinya. Tuh. Jadi di antara orang yang melewati Siratal Mustaqim lagi ada yang seperti burung, kat-tayr, burung. Iya. Burung di sini biasanya diterangkannya oleh para guru burung alap-alap. Tahu burung alap-alap? Kurang cepat ya. Iya, alap-alap tuh cepat sekali. Iya. Cepat sekali. Itu alap-alap. Alap-alap kan kecuali cepat kalau nangkep mangsanya cepat sekali kan? Iya. Apalagi kalau mangsanya burung dara tuh. Burung dara lagi terbang. Alap-alap ngejar langsung ditangkap. Tuh. Itu seperti burung yang cepat sekali. Itu cepat sekali. Jadi udah dari sini udah sampai di sana. Cepat sekali. Itu diantaranya ada yang semacam itu. Dan ada juga seperti kuda balap. Kal jawadis sabiq. Seperti kuda balap. Wah, kuda balap. Kalau di Indonesia kudanya mungkin kuda sandal begitu ya. Sandal. Kuda sandal, kudanya gede, tinggi. Cepat sekali. Oh, ada yang semacam itu. Begitu tuh. Padahal kalau kita pelajari. Apa ini lagi? Iya gak bunyi lagi. Yang itu tadi bunyi. Batunya. Itu bunyi. Hai. Halo, ya. Ya itulah macam-macam orang yang melewati Siratal Mustaqim. Padahal Siratal Mustaqim itu bentuknya kecil sekali. Ada yang mengatakan seperti sehelai rambut dibelah jadi 7. Kayak apa kecilnya ya? Enggak dibelah juga kecil banget di rambut. Apalagi dibelah jadi 7. Tapi tajamnya lebih tajam dari samurai. Oh, samurai apa samurai? Pedang. Iya, lebih tajam dari pedang. Samurai kan pedang pedang ya panjang tuh yang tajam sekali itu. Gitu. Wa minhum man yas'a sahyan. Wa minhum man yamshi. Wa minhum man yamshi habwan ay ala yadayhi wa rukbatayhi. Di antara mereka ada yang berjalan-jalan kencang. Man yas'a sa'yan tuh. Dan di antara mereka ada yang berjalan biasa. Dan di antara mereka ada yang berjalan merangkak, yakni dengan tangan dan kedua lututnya. Tuh. Jadi di antara mereka ada yang jalan kaki biasa, tapi cepat sekali. Cepat. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sakit apanya tuh enggak.
Berarti ini orang yang termasuk orang yang dapat pertolongan dari Allah, pertolongan dari Allah. Berarti orang mukmin nih, orang mukmin. Berjalan dengan cepat. Terus di antara mereka ada yang berjalan santai. Berjalannya santai. Berjalannya santai itu. Man yamsi. Tapi di antaranya ada yang berjalan dengan tangan dan kedua lututnya. Apa, merangkak ya? Nah, merangkak tuh ya, merangkak. Allahu Akbar. Iya, merangkak. Iya, jatuh enggak ya? Wallahu a'lam. Kalau jatuh langsung di sana api, bukan air. Kan di bawahnya api. Ya Allah. Di bawahnya api. Kalau jatuh gimana? Tuh. Tapi insya Allah muslim, mukmin ya, selamat. Mukmin, muslim, selamat. Kita mukmin, kita muslim, insya Allah selamat. Gitu. Walaupun kita seperti orang jalan biasalah, asal selamat gitu aja. Syukur-syukur kita seperti apa? Kalam hadil basar, seperti ke depan mata tadi. Ya, seperti burung boleh itu. Seperti burung. Ya, seperti angin yang kencang, alhamdulillah gitu, bisa. Nah, itu semuanya nanti terjadi di padang mahsyar. Kita akan ketemu, kuatkan keimanan kita pada Allah. Itu pasti. Jangan ragu, masa ya ada begitu, nggak boleh. Kita harus hilangkan keraguan itu. Harus mantap, harus mantap. Ya, sama dengan pertanyaan mungkar nakir ketika ada di kubur kan ada pertanyaan mungkar nakir. Manusia dikubur, udah rapi penguburannya, yang ngantar pulang, Nabi berkata 7 langkah yang ngantar pulang, mungkar nakir datang. Cuma di situ tidak diterangkan yang 7 langkah apa, yang pertama jalan atau yang paling belakang, nggak diterangkan. Pokoknya 7 langkah gitu. Udah 7 langkah yang antar pulang, mungkar nakir datang. Ada. Ya Allah. Maka biasanya kalau ditalkin kan, wahai mayat, disebut namanya kan? Iya. Kamu harus yakin bahwa pertanyaan mungkar nakir hak itu ada. Kalau kamu harus yakin bahwa disebut lagi itu. Ada itu. Itu alam kubur, di alam barzakh. Terus wadzalika ala qadri tafawutihim fil a'mal as-shalihah wal i'radi 'anil ma'asi. Fa kullu man kana asra i'radan 'anil ma'asi idza kharrat ala khatirihi kana asra wa mururan. Dan itu semua tadi yang sudah kita pelajari tadi, ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat yang menyambar dan seterusnya tadi. Semua itu atas dasar ukuran selisih perbedaan mereka dalam mengerjakan amal-amal soleh dan dalam berpaling dari maksiat. Maka setiap orang yang lebih cepat berpalingnya dari maksiat, ketika terlintas dalam hatinya, maka ia paling cepat lewatnya. Tuh. Jadi itu perbedaan itu terletak atau terserah dengan amal baik seseorang. Amal baiknya bagaimana dan dia berpaling dari maksiatnya bagaimana. Kalau semakin sering dia berpaling dari maksiat, berarti nggak maksiat tuh. Atau maksiat tapi sedikit-sedikit begitulah ya. Orang seperti kita nggak mungkin nggak pernah maksiat. Jadi semakin banyak kita berpaling dari maksiat, semakin kencang kita melalui siratal mustaqim. Melalui siratal mustaqim. Begitu juga amal kita. Semakin amal soleh kita banyak kerjakan, semakin kencang kita melalui atau melewati siratal mustaqim. Oleh karena itu saya nggak bosan-bosan. Mari kita makmurkan di musola. Ya, saya nggak bosan-bosan. Kita makmurkan di musola. Orang yang memakmurkan musola, insya Allah nanti cepat sekali lewatnya di siratal mustaqim. Memakmurkannya bagaimana? Yaitu dengan sholat berjamaah,
dengan pengajian semacam ini tuh, dengan baca Quran, sudah sholat berjamaah saya nggak pulang lah, nanti pulangnya ya wirid tuh, termasuk tuh wirid. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wirid. Baca istighfar, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dibaca. Atau istighfar yang biasa, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca lagi. Begitu. Wirid dibaca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Itu doa selamat tuh. Doa selamat. Cuma kadang-kadang nggak tahu artinya jadi apa itu ya. Malas mau baca. Dan ada anjuran lagi tentang wirid dari Nabi. Sesudah sholat maghrib dan subuh dianjurkan membaca doa Allahumma ajirni minan nar sampai 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Sudah 7 kali. Salimin, salimin begitu aja ya. Salimin. Itu dianjurkannya oleh Nabi setiap setelah sholat maghrib dan subuh. Selain itu nggak dianjurkan. Cuma kalau mau dibaca boleh. Artinya apa itu sih? Allahumma ajirni minan nar. Oh, artinya Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Minta diselamatkan. Rasulullah berkata, kalau orang itu membaca doa itu setelah sholat maghrib 7 kali, minta diselamatkan dari neraka. Apa lagi? Oh. Ya. Nabi berkata, kalau doa itu dibaca setelah sholat maghrib 7 kali, malam harinya orang yang membaca meninggal, dijamin kata Nabi bebas dari neraka. Tadi sudah maghrib baca, jam 9 meninggal, bebas dari neraka itu. Atau jam 12 meninggal, bebas dari neraka. Itu sudah maghrib. Nabi berkata lagi, kalau doa itu dibaca sudah sholat subuh 7 kali, sudah sholat subuh, siangnya meninggal, jam 9 meninggal atau jam lohor itulah meninggal, bebas dari neraka. Itu Nabi berkata begitu. Jaminan dari Nabi. Iya, jaminan dari Nabi. Itu jaminan dari Nabi. Maka baca, ayo baca. Iya. Begitu ya, jaminan dari Nabi. Nah itu kita tingkatkan keimanan kita, biar kita melewati Shirathul Mustaqim bisa cepat sekali gitu. Itu doanya begitu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dibaca 7 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Itu yang dianjurkan sudah maghrib dan sudah subuh. Yang lain dibaca boleh, sudah asar baca boleh, sudah isya baca boleh, sudah lohor boleh, tuh, boleh. Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna sama-sama boleh. Kalau kita baca sendirian memang Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, tuh. Ya Allah selamatkanlah aku dari neraka, tuh. Kalau Allahumma ajirna kami, ya Allah selamatkanlah kami dari neraka. Begitu. Itu doa ya, doa. Ada lagi yaitu doa Allahumma antas salam, itu doa selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam dan seterusnya. Dibaca lagi ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wa illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai la ta'khudhuhu
sinatu wala naum. Itu ayat kursi. Rasulullah menyatakan orang yang membiasakan baca ayat kursi setelah sholat fardu, maka orang itu tidak ada penghalang untuk masuk ke surga kecuali mati. Ya kalau sudah mati berarti kesananya surga. Kalau masih hidup ya nggak bisa masuk surga kan? Orang masih hidup. Ada yang menghalangi? Ada, itu kematian. Nah kalau kematian udah terlewati berarti masuk surga. Masya Allah, enak banget tuh. Kan masih dikubur, kok ada di surga, masuk surga bagaimana? Kubur itu menggambarkan tempat seseorang nanti di alam barzakh, alam akhirat. Kalau di kuburnya sudah senang, mendapat nikmat, nanti di akhiratnya lebih enak lagi. Tapi kalau di kuburnya sudah mendapat siksa dari Allah, dikemplang oleh malaikat Munkar Nakir, di sana lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi itu. Jadi ibarat buah kuburan itu kembangnya. Ada kembang mangga. Ada mangga. Ini di kuburan ibarat kembangnya. Belum jadi mangga. Nanti di akhirat baru buah mangganya. Begitu tuh. Jadi kalau nanti kita di alam barzakh sudah mendapat nikmat dari Allah, insya Allah kesananya mendapat nikmat yang lebih hebat lagi, begitu, lebih senang lagi, gitu tuh. Ya kita teruskan. Wa minhum man tahdisuhul kalalibu fayaskutu walakin yata'allaku biha fayatadilu wa yamurru wa yujawizuhu ba'da a'wamin. Di antara mereka ada yang dikoyak-koyak oleh besi yang bengkok ujungnya, lalu terjatuh, namun ia bergelantungan dengannya, lalu ia bangun, berjalan dan melewati sirat setelah bertahun-tahun. Masya Allah, mau lewati siratul mustaqim dikoyak-koyak pakai besi. Iya, siapa yang ngoyak-koyak? Malaikat. Dikoyak. Akhirnya jatuh, tapi bisa bergelantungan. Setelah bergelantungan, berdiri lagi, dia melewati. Pelan, akhirnya sampailah ke ujung sana setelah bertahun-tahun lamanya. Gak diterangkan 2-3 tahun, gak diterangkan. Pokoknya bertahun-tahun. Masya Allah. Begitu. Jadi mungkin orang yang banyak maksiat waktu di dunia ya, banyak maksiat, begitu. Jalan pelan sampai ujung sana bertahun-tahun lamanya. Allahu Akbar. Begitu. Udah bunyi ini. Itu diantaranya ada yang semacam itu. Faminhum man yajuzu ala mi'ati amin. Wa minhum man yajuzuhu ala alfi amin wa biqadriha yu'tunal anwar. Maka di antara mereka ada yang melewatinya selama 100 tahun, dan di antara mereka ada yang melewatinya selama 1000 tahun, yang selama itu mereka diberi cahaya. Ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, tapi ada cahaya, lumayan. Jadi kok ada cahaya? Itu menunjukkan orang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, ya. Beriman cuma maksiatnya juga beriman tapi maksiat jalan terus. Allahu Akbar. Begitu tuh. Iman gitu kan. Sedekah, eman. Tahu eman? Sayang kata orang Jawa kan eman. Beriman, sedekah, eman. Allahu Akbar. Man itu sayang. Fine sedekah tuh. Allahu Akbar. Padahal sedekah akan menolongnya, begitu kan? Menolong baik di dunia atau di akhirat nanti. Nabi kan berkata as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah, mengusir, menahan bencana.
Itu sedekah. Baik di dunia atau di akhirat. Punya ilmu, sedekah pakai ilmu. Punya harta duit, sedekah dengan duit. Punya tenaga, masjid lagi dibangun, ya Allah Pak Panitia, saya ingin sumbang duit, nggak punya. Terus sumbang ilmu nggak bisa, saya nggak bisa ngaji. Saya cuma bisanya ikut kerja bakti. Saya ada tenaga, saya mau ikut kerja bakti Pak. Itu sedekah dengan tenaga, boleh. Boleh. Yang bagus sekali ilmunya ada, hartanya ada, begitu kan? Tenaganya ada, disedekahkan semua. Kurang berapa sak itu mau ngecor? Kurang 100 sak. Saya bayar 100 sak. Punya duit. Kapan mau ngecor? Hari Ahad. Jam berapa? Jam 7 pagi. Datang ikut tuh. Sudah itu pikirannya juga digunakan untuk bantu-bantu memikirkan ini musola atau masjid yang lagi dibangun. Begitu. Itu ya. Jadi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Saya jadi ingat Gunung Galunggung meletus tahun berapa? Iya Galunggung. Nah, masih ingat enggak? Tahun berapa? 84. Saya masih ingat. Saya masih di Darul Rahman sini. Iya, 84 meletus. Meletusnya enggak sekali, meletus. Berhenti, nanti berapa hari lagi meletus lagi gitu. Ya Allah. Akhirnya pemerintah setempat menganjurkan penduduk atau masyarakat yang rumahnya di lereng Gunung Galunggung supaya ngungsi semuanya, nggak boleh tinggal di situ, bahaya. Akhirnya ada yang melaksanakan perintah dari pemerintah. Tapi ada satu kampung namanya kampung Kikisik, bukan Ci, tapi Kikisik. Saya ke sana soalnya. Ada kampung Kikisik. Di situ ada pesantren, pesantrennya gede. Kiainya kalau di sana dipanggil ajengan. Orang Sunda panggilnya ajengan. Ajengannya namanya Ajengan Sadeli. Sadeli, kalau asli namanya Sadili. Sebab logat Sunda jadi Sadeli. Ajengan Sadeli. Santrinya banyak. Ajengan Sadeli itu ngajar santri, tungguin pesantren. Ada pengumuman dari pemerintah begitu, saya nggak mau berangkat, saya nggak mau ngungsi, saya mau di sini aja nungguin pesantren. Sayang kalau ditinggal nih pesantren. Akhirnya didatangin sama pejabat suruh pindah ngungsi, enggak, saya mau tungguin pesantren aja ini, insya Allah selamat lah. Gitu. Akhirnya benar nggak ngungsi. Bahkan orang di luar pesantren, ya orang kampung situ, banyak yang ikut hidup di pesantren itu saat itu. Pak, saya ikut tinggal di sini, Pak. Iya, ngungsi ke situ. Pak, saya ngungsi di sini. Ya silakan kalau mau. Banyak yang begitu. Akhirnya bagaimana? Meletus lagi, ini aman. Meletus lagi aman, meletus lagi aman. Sampai meletus yang terakhir aman. Nggak ada gangguan sama sekali. Waktu meletus, di Tasik kan banyak balong. Tahu balong? Apa balong? Empang. Banyak empang. Waktu meletus yang namanya empang udah rata semuanya, nggak ada yang namanya empang. Tapi di daerah pesantren Ajengan Sadeli selamat. Empangnya masih tetap empang, masjidnya utuh, pesantrennya utuh. Begitu tuh. Nah itu Ajengan Sadeli sedekah dengan ilmunya kepada para santri. Selamat begitu. Bisa cerita begitu? Iya, saya pernah ke sana soalnya. Saya ke sana, ke masjidnya sudah, terus ke arah samping masjid itu ada musola. Musolanya kecil, mungkin separuhnya ini. Di depan musola itu ada batu gede banget, lebih gede daripada kerbau. Di depannya. Saya tanya pada imam musola itu, Pak, kok ada batu gede banget, dari mana itu? Itu kiriman Pak Haji, kiriman. Iya. Maksudnya siapa yang bawa ke sini ya segede itu kok kiriman? Ya nggak bisa lah. Misalnya truknya kuat ngangkatnya ya nggak bisa lah itu.
kiriman begini waktu Galunggung meletus. Terus kejadiannya malam hari. Saya menyaksikan sendiri, kata dia. Itu ada batu udah jadi bara malam tuh. Terbang dari Galunggung. Udah jadi bara. Terbang seperti bola ditendang oleh Maradona itu. Terbang tuh. Udah khawatir banget. Apaan nih, apaan? Jatuh di depan musola. Begitu jatuh, subhanallah, batu besar banget. Padahal jadi bara itu. Kalau kena orang gimana kira-kira? Begitu. Ada. Batunya ada tuh. Lah itu tuh ya. Jadi mengamalkan atau bersodako dengan ilmunya, insya Allah selamat. Sodako dengan tenaganya, insya Allah selamat. Punya duit, sodako dengan duitnya, insya Allah selamat. Begitu tuh. Kita teruskan. Wa minhum khairus salim wa hum mutafawatuna aidan biqadril jaraim. Di antara mereka ada yang tidak selamat dan mereka berbeda-beda pula tergantung kadar dosa-dosanya. Tuh. Berarti tadi yang keterangan di atas di depan itu orang mukmin. Cuma keimanannya itu kan beda-beda itu. Maka ada yang cepat sekali, ada yang kurang cepat, ada yang kurang cepat, ada yang sampai ratusan tahun, iya gitu. Ini buktinya di sini keterangannya begitu. Dan di antara mereka ada yang tidak selamat, gitu. Dan mereka berbeda-beda tergantung kadar dosanya. Jadi kalau dosanya besar, dosanya banyak, ya sama sekali nggak bisa kali. Ini. Summa minhum man yakhludu finnar kal kuffar. Kemudian di antara mereka ada yang kekal di neraka seperti orang kafir. Nah, orang kafir kekal di dalam neraka itu. Ya Allah, kekal di neraka. Kayak apa sengsaranya ya? Sudah diborong senangnya di dunia. Nanti di sana sengsara. Padahal siksaan paling ringan. Nabi menyatakan, ada orang disiksa di neraka paling ringan begini. Ini ada bara. Orang itu berdiri di sini. Telapak kakinya kelihatan. Itu yang paling ringan. Berdiri di situ otaknya udah mendidih. Coba. Itu yang paling ringan coba. Nah kalau selamanya di situ bagaimana tuh? Seperti orang kafir itu tadi. Yahludu finnar tuh, kekal di dalam neraka. Kal kufar seperti orang kafir. Ya Allah. Sedih. Wa minhum man yakhruju minha ba'da muddatin ala hasabi ma sya'allahu taala wa hum usatul mu'minina. Dan di antara mereka ada yang keluar dari neraka setelah beberapa masa menurut apa yang Allah kehendaki, yaitu mereka orang-orang mukmin yang bermaksiat. Mereka dapat keluar dari neraka lantaran syafaat Nabi atau selainnya dari orang-orang pilihan. Tuh. Jadi di antara mereka ada yang keluar nanti. Sudah dimasukkan ke neraka sekian lama, akhirnya bisa dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Atau siapa itu? Dia adalah orang mukmin yang ahli maksiat. Dalam hatinya tetap ada keimanan, tapi maksiat. Masukkan ke neraka. Ada itu batasnya seperti orang dihukum di dunia kan begitu. Iya, ini 4 tahun, 5 tahun. Kalau udah waktunya 4 tahun habis, keluar. Ini juga begitu. Mukmin tapi maksiat, cemplungin ke neraka, dibatasin, ditentukan misalnya 10 tahun. 10 tahun digodok di sana. Udah selesai habis masa tahanannya, diangkat. Tuh, diangkat oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu yang suka menyiksa di neraka. Nah, penduduk neraka kalau sudah diangkat dari neraka mau dimasukkan ke sorga, ini kan udah hangus. Wow, udah kekaruanan. Ini bagaimana? Ini disuruh mandi dulu. Di situ ada telaga. Ayo mandi. Telaganya telaga Kautsar. Kautsar itu ya. Iya tuh, iya Kautsar tuh. Ayo mandi di situ, mandi. Telaganya Ma'ul Hayat, air kehidupan gitu. Mandi.
Begitu mandi jadi seger buger lagi badannya. Seger buger lagi. Akhirnya diangkat oleh malaikat. Tapi masih ada tanda-tanda pernah masuk ke neraka. Apa tandanya? Di dahinya ada hitam-hitam. Oh, berarti ini pernah masuk neraka. Nanti barangkali kita di sorga punya kawan, lihat dahinya ada hitam-hitam, tanya aja, berapa lama ente di neraka? Kalau di dunia itu ahli sujud. Iya, ahli sujud beda. Kalau di dunia hitam, ahli sujud, nanti di sana jadi cahaya. Iya. Kalau ini enggak, memang hitam, bukan cahaya. Begitu diangkat dari neraka, udah disuruh mandi di ma'il hayat tuh. Air kehidupan, akhirnya seger buger lagi, tinggal di sini ada tandanya. Begitu. Masya Allah. Itu orang yang dimasukkan ke neraka di antara orang mukmin yang ahli maksiat. Nanti diangkat oleh Allah. Waktu dia kembali dari neraka ke manusia, ya. Berarti umurnya muda lagi kan? Iya, muda. Sebabnya begini, orang yang dimasukkan ke sorga dan ke neraka juga umurnya itu dimudahkan, muda. Kira-kira berapa tahun? Laki itu antara 25-30. Iya, kalau perempuan antara 17-20. Masih kuat-kuatnya ya. Iya itu. Begitu tuh, itu laki. Nanti dimasukkan ke sorga, ini orang yang terakhir tadi kan, orang yang dimasukkan neraka terus diangkat. Itu nanti dikasih pakaian oleh malaikat, kasih pakaian sorga. Ayo, udah dikasih pakaian, suruh masuk sorga. Begitu. Itu orang yang mukmin tapi ahli maksiat. Itu semuanya bisyafaatin nabiyyi awarihi minal ahyar, yaitu sebab mendapat pertolongan dari Nabi, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala syafa'ah wa takhfifa alaina bimannihi wa karamihi, amin. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar mendapat syafaat dan keringanan bagi kita dengan anugerahnya dan kemuliaannya, amin. Tuh. Jadi kita minta agar kita diberi syafaat oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya? Iya. Maka kita sering-seringlah baca sholawat. Kalau kita sering baca sholawat, insya Allah nanti dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur baca sholawat paling tidak 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya'i wal mursalin. Tuh doa sholawatnya begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. 3 kali. Terus baca lagi surat Al-Ikhlas 3 kali. Tuh. Terus baca istighfar 3 kali. Baca tasbih 3 kali. Itu kalau mau tidur. Insya Allah dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu ya, waktunya habis. Insya Allah giliran akan datang kita langsung sambung kembali ke halaman 110. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil ahyar miftah ibabil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadana min lahi miftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa lamana syaqiyan wa la madruja wa مخلوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ارزقنا التقوى والاستقامة والقناعة وحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.